tapi kita jangan meninggalkan sesuatu tanpa mendapat ilmunya. Jadi supaya ada transisi, aku takon sih, saya akan minta Mas Tanto untuk menjelaskan dua hal menurut dia semau dia. Aku takon, iki mang kategori ini musik apa rek? Iki mang nomor iki mang lho. Nek ono aliran-aliran iki kira musik aliran apa? Apa? Musik angel. Musik angel. Wis ngene, campuran. Campuran antarane apa? Virtus. Apa meneh? Oyo ya toh? Oplosan berarti maksudnya oplosan. Oke. Tradisional apa modern? Oke. Barat apa timur? Campur. Keras apa lembut? Campur, semua campur. Jadi dalam hidup ini kira kon kari milih satu di antara dua. Kiai Kanjeng iki tidak punya aliran karena dia adalah tempat semua aliran. Semua aliran mengalir di Kiai Kanjeng. Jadi aja didoleki aliran apa Kiai Kanjeng lho. Kiai Kanjeng nggone hari ini. Kita mboten. Ngerti maksudnya? Jadi ada fungsi ruang, ada fungsi perabot. Ngono rek. Hampir semua sekolahan itu mendidik anaknya, mahasiswanya untuk menjadi perabot. Situ tadi meja, situ tadi kursi, situ tadi pulpen, gitu. Pokoknya dia membutuhkan ruang. Tidak ada universitas atau pendidikan yang mendidik orang untuk menjadi ruang. Dan fungsi ruang gak ono akhirnya ya desek-desekan, sikut-sikutan, jegal-jegalan. Maka harus ada yang menjadi ruang loh. Tadi Kiai Kanjeng iki gak ono alirane. Iki diarani terbangan ya iya, diarani musik kontemporer ya iya, dia harus gak karu-karuan karena dia ruangnya dan dia tidak memiliki pamrih untuk disebut koniku meja tak kursi. Kita betul. Lho aku iki balene arene aku iki. Ngono lho, kayak iki apa rek? Iki sekoteng ta, jawet ta, janggelan ta. Loh, aku iki gelas arene. Ngono ya. Maka kamu jangan bertanya, Muhammad itu hidup dulu atau sekarang apa besok? Pertanyaannya salah itu bang, kayak SMS kemarin. Kemarin, hari ini dan besok itu terletak di dalam Muhammad. Karena Muhammad itu ada sejak awal Allah menciptakan itu Muhammad. Sampai endingnya itu juga Muhammad. Jadi seluruh ruang dan waktu, seluruh mekanisme, metabolisme berada di dalam Muhammad. Maka Muhammad tinggal pilih. Sama Allah dia mat saikon ngene, saikon ngono, dadi iki, dadi sak karepe. Yang kita kenal adalah Muhammad yang bertugas 63 tahun sebagai panca indera dan jasad di Mekah, Madinah. Setelah itu beliau, sebelum itu beliau bertugas di macam-macam. Nabinya kaum jin juga Muhammad. Atas nabi ini siapa aja? Siapa yang suruh? Nabi ini jin siapa ya? Padahal di Quran jin disebut selalu bersamaan dengan manusia. Bahkan disebut duluan daripada manusia. Minal jinni wal insi ya toh ya maksyarul jinni wal insi. Jin dhisik kait kon mulane kon iku aja terlalu benci jin, aja elek-elek karo jin kok kono tak culno wis gudon arek iku ngono kok aku. Karena jin lebih dulu memahami Al-Qur'an daripada manusia. Karena jin bisa nyuri-nyuri sedikit Lauhil Mahfuz yang Quran sudah ada jauh sebelum diwahyukan kepada Muhammad. Ya tak karek. Bingung kan kadoan ilmune cak ancane. Cek tambah gendeng kon. Timbangane urusanmu utak-utek iku tok ae ngono lho. Ya, iki tak bukakno titik ngono iku cek kon lho. Kamu harus tahu ruang, harus tahu perabot, harus tahu kamu tidak hanya berada dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu bisa menjadi bagian dari dirimu. Mulane mak iyane iso 8 jam gak pegel. Kenapa? Karena waktu engkau taklukkan dengan jiwamu. Bener enggak? Waktu bilang kepada jiwamu, nggih kula ngandut sampai jam pinten mawon sampean mboten krasa kesel, ngono ta? Malah tambah sehat. Masih menesuk kuliah tetap kuliah, ngono lho. Ngono lho. Meneh kuliah ta gak? Nek bolos sampean daftar gak kula, sampean daftar. Engko di pares ndek Bang Wetan.
Itu sekedar ya, Rek, ya. Jadi Mas Tanto ini dia sarjana musik, dia ahli macam-macam, tapi dia tidak pernah menjadi apa-apa. Tapi tidak Indonesia, Dignas dan siapapun lembaga yang punya lembaga kebudayaan tidak pernah bisa melakukan seperti yang Mas Tanto lakukan. Sampai besok lihat di Mentura besok malam. Itu semua itu ruangnya adalah Mas Tanto ini. Ini main piano dasar, pengetahuan musik dasar, dia sarjana musik awal-awal zaman kon kurung lahir. Koncoku ke zaman biyen dia mengerti semuanya, tapi dia tidak pernah menjadi apapun. Wong saiki lak gopoh kepingin dadi apa? Lak ngono sih. Iku berarti kon perabot. Perabot kon. Kon nek ndelok ruangan kan gak tau ndelok ruangnya to. Mesti ndelok barange lak ngono sih. Lah iya iku menungso ngrepoti ndek kehidupan ini mergo perabot itu gak apa-apa tadi perabot ya, cuman ojo perabot tok kon kudu duwe karakter ruang nampung orang liya, jenenge empati. Empati itu adalah kita memahami orang lain sehingga kita taruh orang itu di dalam koordinat tertentu, di dalam peta jiwa, pikiran dan hati kita. Nah, Mas Tanto aku njaluk untuk awal sebelum kita masuk ke temanya Pak Suko, satu musik Kiai Kanjeng ini malah arek-arek cak iso. Sampean ahli musik gitu. Karena besok juga musik desa sing wah saya pengagum apa namanya karya-karya. Itu karyanya dia juga, dia cuman memberi ruang, merangsang kok kono urip dhewe. Wah, pokoknya ngono iku tepak. Nek menurut aku ngono iku lho Indonesia rek, gagah gak pelilat-pelilit, leda-lede. Ngono nek perasaanku besok itu kayaknya ya ngono gambarane asline awake dhewe kayak ngono iku. Ngono lho. Oke. Nomor loro soal sekolah-sekolah kae mau piye to? Menurut kowe. Kowe dhewe sarjana to? Ya to. Siji musik. Yang nomor satu musiknya ini supaya komunikatif dengan publiknya yang pakai pejis dan dari Jawa Timur. Ini musik mengandung pernik-pernik Wahabi. Di bagian punggungnya, yang bagian tatu itu ada Sunninya. Yang di bagian pantatnya ada sedikit ke kiri-kiri komunis nih tadi. Saya terasa komunisnya tapi yang Marxis. Saya tahu persis karena saya kenal Cak Nun 40 tahun. Pak Cak Nun pasti komunis. 40 tahun, gimana tidak mungkin komunis? Pasti. Kebetulan saya juga baca buku komunis, pasti dia membaca buku komunis, tidak mungkin. Pasti dia juga Satari, Nasabandiyah, Ahmadiyah. Musiknya semacam ini. Kalau para musisi itu saling berkelahi antara jazz, antara Deep Purple, rock, pop ini, itu kan American Idol, itu omongannya Ahmad Dhani di televisi yang ada iklan-iklannya. Televisi memang tempatnya uang dan kebodohan gitu ya. Indonesia ditentukan 4 orang, ini pitch control asu toh. Frekuensi Tuhan itu do re mi fa sol la si do ditambah ciamis 7 dipanda 13, fisikanya menjadi white noise. Segala frekuensi seperti goreng tempe, seperti ombak lautan, seperti kencing, seperti berdesis, seperti ketika making love. Itu segala tonasi. Indonesia hanya ikut 7 nada 12 akhirnya. Itu betapa miskinnya. Bagaimana Banyuwangi, bagaimana Madura, bagaimana Tuban. Oleh karena itu saya sebut musiknya ini bukan sekedar genre atau lintas disiplin. Kampus itu masih ketinggalan zaman. Ekonomi kerjasama sama teknologi, teknologi kerjasama sama sastra hanya lintas disiplin. Itu belum tadabur, itu masih antar lintas agama. Pemimpinnya duduk di muka terus wah ini lintas agama, itu baru pendeta sama kiai sama pastor berdiri di panggung terus dipotret. Itu untuk kepentingan proposal Kementerian Agama dan Ilmu.
Hanya rektor kalian lah yang sedikit lebih rendah dari Cak Nun. Sebagai contoh, pejisnya itu agak Muhammadiyah, tapi wajahnya itu Nahdlatul Ulama. Tapi ada bagian dia yang sudah pasti Yahudi. Itu sebelah kanan mikrofon ada hitam-hitam di kantong itu. Nah, itu Yahudi dia. Percaya nggak bahwa handphone itu Yahudi? Kalau Anda tidak paham soal itu, terserah kalau mau bodoh terus. Gitu kan, itu urusan Anda. Bagi saya handphone itu Yahudi. Tapi sekaligus Nyai Roro Kidul, percaya nggak? Kalau nggak percaya, Anda nggak percaya mitologi, nggak percaya legenda, untuk apa kuliah di UNER? Itulah kebodohan kampus-kampus yang mengandalkan historiografi, mengandalkan realisme sejarah, belum percaya bahwa sejarah dibikin oleh fiksi, guyon-guyon. Revolusi Merdeka itu mungkin orang kayak Cak Nun tuh jambak wong pitu kerangkas dengklok terus nggawe bendera murid itu merdeka. Tapi guru-guru sejarah tentu tidak mengajarkan gitu. Mengajarkan pakai keringat, bambu runcing, ciprati banyu terus berdarah itu. Padahal ya udah melayu kabeh tentara-tentara golek wedoan, metegi barang itu. Tapi yang diceritakan adalah berdarah-darah, tidak larinya. Sampai sekarang itu tentara, entah Banser, entah Satgas, barang itu tugas FPI barang itu sambil Allahu Akbar ya sambil melayu barang, ngumpet barang gitu. Makanya sekarang itu yang berani-berani itu hanya di kota, hanya di Jalan Tamrin, hanya di Malioboro, hanya di Jalan Slamet Riyadi. Coba bongok-bongok nang desa, ngeri karena di sana masih banyak kerbau, sapi digeruduk kerbau. Misalnya kalian muni hidup Wahabi, hidup Sunni nang desa, ngeri. Pitik-pitik orang ngerti Wahabi karo Sunni. Kebo metu saka kandang nabraki melayu kabeh. Allahu Akbar. Baru di situ Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar sesungguhnya ada di desa. Karena takut sama kerbau, takut sama ular gitu. Kalau di kota nggak takut karena jalannya sudah macet gitu. Sudah macet, polisinya ora iso nulungi. Nah, polisinya ora iso mlaku kok. Jadi sama-sama takutnya. Sebenarnya kasus di Jakarta, kasus agama di Jakarta itu wong kepepet karo wong kepepet, wong dosa diwedeni karo wong dosa gitu loh. Itu isinya itu. Jadi jangan dipisah-pisah genrenya. Jakarta itu nggak ada di purple, nggak ada jazz, nggak ada rock, nggak ada klasik, nggak ada keroncong. Itu wis omong-omongan wong lucu-lucu itu. Itu keluaran dari Institut Seni Indonesia atau Wilatikta, jurusan pengkajian. Wah, ketoknya meneliti ilmuwan lidang kira-kira. Terus jurusan penciptaan. Penciptaan itu aneh itu, langsung mencipta. Tidak perlu jadi ilmuwan. Terus jurusan lagi pendidikan. Iya gitu. Nek mencipta tidak jadi pendidik, nek pendidik tidak mengeluarkan teori-teori pendidikan baru, terus isi mengkaji, yang dikaji apa? Ini bukan jurusan pengkajian, bukan jurusan penciptaan, bukan jurusan pendidikan, tapi juga bukan jurusan pariwisata. Tapi Menteri Pariwisata kon ngumpulke wong sakmene njagong kabeh nganti jam 4 ki ora iso. Ini Departemen Pariwisata itu menterinya jane iki. Tapi tanpa buka Departemen Pariwisata, nah pariwisata mesti goblok-goblok kan. Angkanya sekian, mesti sepi. Makanya candi-candi itu sepi karena dikerjakan oleh Menteri Pariwisata yang tidak pernah berwisata. Kalau Cak Nun ki sedina iki wisatane wah mbok diitungi dhewe deh. Enggak perlu kuliah wisata dia. Antropolog pasti dia. Pasti antropolog. Tadi Masyab. Oh, mazhab sak Indonesia itu paling banyak Cak Nun kalau saya sebagai saksi. Kalau Gus Dur itu mazhabnya sak pasar lah. Kira-kira neng undi-undi ono ini ada apa, jadi masih satu pasar itu lengkap itu. Kalau mau tuku apa-apa di Gus Dur itu pasar itu. Kalau Cak Nun itu sudah Nek Gus Dur kan nggak mungkin bisa SMS atau WA kan. Nah, itu masih di pasar. Ya bukan karena nggak bisa lihat. Kan bisa kongkonan kalau WA, SMS tetap bisa dia, apalagi dia. Tapi pasar lah, zamannya dia memang itu. Kalau Cak Nun itu sudah bukan hebat dia itu, cuman mazhabnya terlalu banyak. Saya tuh kacau menjadi sehat kalau dekat dia. Jadi untuk saya itu dia itu paling kacau. Jadi saya merasa
sangat at home, masih enak gitu loh. Kalau di tempat lain saya menderita gitu, seperti terasing, mau ngomong kebangsaan nggak bisa, mau ini keliru, mau atayatulillah gini atau begini. Saya kalau sama Cak Non tuh atayatulillahnya saya gitu, atayatulillah, meneng baik dia. Tapi begitu di muka orang banyak saya wedi. Ini ya, ngene apa ngene, wedi. Hanya ngene karo wedi kok nak dibacok samburi. Sama Cak Non ra apa-apa, ora mungkin saya digebuki. Atayatulillah. Ngono dhek seneng dhek guyu-guyu dhek. Wah siji aneh iki. Wah urung tahu. Muni ngono malah dia, urung tahu. Jadi untuk saya Cak Non itu kebetulan ini sebenarnya ini hari istimewa saya. Bersama anak saya perempuan, cucu saya, menantu saya, anak saya di Bali, hari ini kumpul di hotel sini untuk dia, bukan untuk UNER.